channel yang akan mengupas tuntas tentang perkoperasian. Hari ini kita akan membahas tema tentang plan bisnis. Seperti kita ketahui bahwa koperasi itu adalah sekumpulan orang sukarela terbuka untuk menggapai aspirasi ekonomi, sosial, budaya, dan penggunaan perusahaan koperasi. Kita akan berbicara tentang perusahaan sebagai skala bisnisnya koperasi. Di satu sisi kita harus memahami bahwa yang namanya bisnis adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak bisa kita melakukan bisnis tanpa proses yang terukur, tahu-tahu bisnis berkembang. Sehingga dibutuhkan yang namanya plan bisnis. Kali ini saya ditemani oleh Om Anjar Muti, ya, seorang talenta muda dari Purwokerto yang sudah terbiasa melakukan konsultasi bisnis. Selamat datang Om Anjar. Selamat sore Om, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin, siap. Harus sehat selalu. Berkaitan dengan tema, mungkin banyak mitra koperasi yang belum memahami plan bisnis itu sebenarnya apa sih? Mungkin Om Anjar bisa menjelaskan sedikit. Sebenarnya kalau secara sederhana mungkin kita analogikan kalau plan bisnis itu sama kalau kita mau bikin satu kue nih. Misal koperasi ini kita mau bikin kue. Kalau koperasi kan sering kena dari, oleh, dan untuk. Nah, ketika dari ini modalnya dari anggota, kemudian oleh dikerjakan sama anggota, dan untuk balik lagi untuk anggota. Nah, tapi permasalahannya adalah dari oleh dan untuk itu pada saat proses olehnya itu mau jadi apa? Bukan pada saat proses oleh, tapi pada saat untuknya itu nanti dalam bentuk apa? Kalau misalnya kemudian bentuknya itu nanti jadi satu bisnis, maka bisnisnya itu bisnis seperti apa? Maka ketika kemudian kita bikin kue, ya kita harus tahu nih bumbunya, kemudian cara memasaknya nanti mau seperti apa sehingga nanti jadinya seperti apa. Bayangan rasanya, bentuknya, dan lain sebagainya harus jelas dulu. Tapi itu kan sudah terukur gitu. Jadi tidak semata-mata kemudian ada buahan ini, yuk garap, kemudian ternyata jadinya pengen rasa pedas, malah yang ada nanti muncul rasanya asin semua. Nah, itu kan berarti tidak terencana dengan baik. Secara sederhana, bisnis plan ini adalah merencanakan dari awal bagaimana kemudian usaha itu mau jadi seperti apa, mau tumbuh seperti apa, dan gambar pada tangga waktu yang akan datang kira-kira seperti apa sih gambarnya, kira-kira seperti itu. Oke, berarti memang ada sebuah perencanaan ya sebelum kita memulai bisnis. Ya, perencanaan yang karena perencanaan itu kan kalau berapa ini ada yang bilang 50% dari proses gitu. Jadi selama perencanaan yang kemudian sudah tergambar, gambarnya nanti kita bakal punya bisnis ini nih, paling tidak itu yang akan kemudian jadi satu harapan juga di anggota koperasi dan teman-teman pengurus, pengawas, dan manajemennya, seperti itu. Oke, ya saya sepakat dengan itu. Ada pepatah bilang bahwa kita tidak akan merencanakan kegagalan, tetapi kita gagal untuk merencanakan. Demikian juga dengan bisnis. Nah, berkaitan dengan plan bisnis ini, seberapa penting sih sebenarnya bagi orang yang akan mulai bisnis? Poinnya sangat penting karena ini adalah awalan artinya ketika kita sudah punya cita-cita yang bagus, ketika satu koperasi sudah punya cita-cita luhur, misal untuk mensejahterakan anggota, maka salah satu indikator untuk bikin sejahtera itu apa? Lewat bisnis. Mau bisnisnya seperti apa? Maka kalau kemudian itu tidak terencana dengan baik, ini akan jadi bumerang karena pengurus, pengawas, manajemen, atau siapapun yang terlibat kemudian di koperasi itu, mereka harus mempertanggungjawabkan dari mulai prosesnya sampai nanti hasilnya. Ini harus jelas. Oke. Jadi apakah ini kita bicara tentang kemungkinan? Ya. Apakah ada kemungkinan bisnis yang bisa dijalankan tanpa perencanaan bisa berhasil dengan baik? Bisa.
Ada, kalau dibilang ada, apakah ada kemungkinan ada, tapi mungkin sangat kecil kemungkinan karena posisinya itu adalah posisi yang coba-coba. Kita coba ternyata berhasil, tapi bisa jadi kita coba ternyata gagal. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang sudah direncanakan gagal juga. Ya ini artinya nanti maka berbagai kemungkinan kegagalan itu di perencanaan itu sudah disiapkan. Oh, bisa jadi mungkin nanti kita gagal, maka harus ada proses seperti apa nih untuk mengantisipasi kegagalan itu. Jadi paling tidak kalau sudah punya rencana, kita sudah tahu nih, oh di depan itu akan ada batu, maka untuk melewati batu ini kita harus lompat, harus minggir, atau kita balik arah aja. Oke. Jadi plan bisnis ini memang sangat penting. Sebenarnya kalau kita boleh memberikan pertanyaan lanjutan lagi, sebenarnya apa sih fungsi dari plan bisnis itu? Jadi fungsi utamanya adalah nanti dia jadi jalur bagaimana si bisnis ini akan berjalan sampai pada tujuan akhirnya. Misal tujuan akhirnya adalah kemanfaatan untuk anggota, maka plan ini adalah yang mengarahkan, yang memberikan arahan bagaimana kemudian bisnis itu berjalan sampai pada titik nanti yang akan dicapainya itu. Nah, kalau kemudian ini tidak direncanakan, bisa jadi nanti semerawut, bisa belok kanan dulu, belok kiri dulu, maka titik efektivitas dan efisiensi, mungkin nanti target bisa jadi nggak tercapai. Mungkin bisa jadi sebenarnya tujuannya capai, tapi waktunya bisa jadi lebih panjang, biayanya bisa jadi lebih besar, kemudian tenaga yang diperlukan jadi lebih banyak, seperti itu jadi boros dan lain sebagainya. Maka plan inilah yang kemudian dia sudah paling tidak sudah menjadi acuan awal, langkah-langkah awal, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini ada sempat saya ngobrol dengan teman yang berkecimpung di bidang bisnis. Ternyata ada dua kelompok orang. Bisnis itu bisnis pemula. Yang pertama adalah orang yang merencanakan dengan teliti di awal, analisa dihitung. Kemudian yang kedua ada kelompok bisnis yang bisnisnya dijalankan saja. Nanti gampang dievaluasi. Betul. Gagal atau sukses itu ya bagaimana kita mengenalinya di jalan. Apakah ada kemungkinan ketika orang merencanakan saya mau bisnis, kemudian dia sebelum bisnis harus membuat perencanaan yang detail, karena terlalu banyak dia merencanakan akhirnya bisnisnya nggak jalan. Betul. Memang posisinya seperti itu, Om. Jadi kadang-kadang banyak juga teman-teman, apalagi terutama yang modelnya wirausaha ya. Wirausaha ini malah lama di konsep. Jadi mereka merencanakannya terlalu panjang, sehingga kemudian ketemu, aku misal contoh, aku mau jualan sosis bakar, maka dia sudah mulai merencanakan konsepnya nanti mau seperti ini dan lain sebagainya. Sambil dia membayangkan, kemudian tiba-tiba dia nanti sainganku ada ada cilok, misalnya ada cireng, ada gorengan dan lain sebagainya. Maka nanti dia akan nge-review juga tuh masuk. Bisa jadi pada saat itu kemudian dia tadinya mau sosis bakar, malah akhirnya kepikirannya gorengan, karena gorengan kayaknya lebih menarik. Jadi bikin rencana lagi, maka nggak jadi tuh. Nah, maka sebenarnya rencana itu penting, tapi tidak kemudian, jangan kemudian merubah tujuan yang pengen kita capainya. Karena kalau kemudian tujuannya berubah, maka rencananya otomatis akan berubah lagi. Inilah yang kemudian kalau misalnya kita sering wirausaha, kalau kemudian kebanyakan idenya, maka kerjanya lama, gitu kan, nggak selesai. Maka paling tidak sebenarnya idenya cukup 1% aja, 99% kerjaan, gitu kan. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya supaya ketika orang mendirikan bisnis, plan bisnisnya bisa efektif? Mungkin ada batasan-batasan. Ya tahapan awal nanti untuk bikin plan bisnis sebenarnya ada yang namanya studi kelayakan bisnis. Tapi untuk nanti jadi studi kelayakan bisnis itu ada SKB yang lainnya. SKB
Ini kalau dalam bahasa saya ya Om ya. Iya. Ya, dalam bahasa saya SKB yang pertama adalah orang itu harus sadar kondisi bisnisnya. Jadi SKB pertama sebelum nanti jadi studi kelayakan bisnis, SKB pertama dia harus sadar apa yang pengen dia bikin, apa yang pengen dia capai, kemudian kondisinya sekarang sebenarnya seperti apa. Oh, sekarang kita lemah di ini, kita punya kekuatan ini, kita punya peluang ini dan lain sebagainya. Maka kemudian harus sadar dulu, sadar kondisi bisnisnya seperti apa. Baru kemudian kita naik nih ke SKB yang kedua. SKB yang kedua adalah bagaimana kemudian siapkan komparasi bisnis. SKB kedua, siapkan komparasi bisnis. Jadi semua data-data kelemahannya, peluangnya, kekuatannya, kemudian apapun data-data yang kemudian ada dan kira-kira bisa jadi peluang atau bisa jadi ancaman ke depannya, maka itu kemudian dikomparasikan jadi satu. Nanti inilah kondisinya. Setelah dikomparasikan, maka nanti masuk ke SKB ketiga. SKB ketiga adalah siapkan kreativitas bisnis. Jadi siapkan kreativitas apa nih? Dengan kondisinya sudah ada. Sudah kegambar peluang kita apa, ancaman kita apa, kemudian kita lemah di mana, ada peluang apa nih dari lingkungan dan lain sebagainya. Maka nanti muncul kreativitas, lahir strategi, baru kemudian itulah setelah sampai strategi itu baru kemudian itulah yang namanya secara ininya nanti jadi satu studi kelayakan bisnis. Nah, satu studi kelayakan bisnis yang kemudian ini sebagai salah satu rencana kita bahwa bisnis kita nanti mau sampai sana, bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Paling tidak tiga tahapan itu kalau plan bisnis ya. Ya. Apakah kemudian ketika orang menjalankan plan bisnis dengan bagus, kemudian menjamin sebenarnya bisnis itu bisa dijalankan dengan baik? Menjamin tidak Om, menjamin tidak, tapi paling tidak 50% kita sudah persiapkan. Artinya dengan adanya perencanaan itu maka sudah ada alur yang ingin dicapai. Masalah kemudian capaian itu kan otomatis pada saat proses berjalannya mungkin ada hal lain dan lain sebagainya yang perlu penyesuaian lagi. Tapi paling tidak kita sudah punya dasar itu paling tidak kalau menurut saya itu 50% untuk nyampe berhasil. Karena apa? Karena sederhananya gini, kita sudah merencanakan, kemudian kita sudah usahakan, masalah kemudian hasil ya sebagai orang yang beriman kan itu sudah urusan yang di atas gitu kan, adanya kan seperti itu. Tapi paling tidak kemudian kita sudah menunjukkan juga bahwa kita pengen mencapai itu dengan cara seperti ini. Maka paling tidak itu kalau kemudian dari sisi lain ya itu menunjukkan bahwa kita serius untuk mencapai tujuan kita. Ya semoga kemudian yang di atas pun merestui kayak gitu kan. Dalam perencanaan bisnis tentu saja ada aturan-aturan ya. Iya. Nah, pada saat kemudian perencanaan bisnis itu dalam kategori gagal melakukan perencanaan bisnis itu biasanya karena apa? Ya, kegagalan itu biasanya diawali dari ketidakjujuran dulu Om. Ketidakjujuran pada kondisi, pada pemahaman kondisi. Artinya terkadang misal di koperasi ketika kemudian kita mau merencanakan sesuatu, tentu kita pengen yang terbaik, pengen yang terbesar, tapi kemudian kita tidak jujur bahwa saat ini sebenarnya untuk mencapai itu dalam periode waktu tertentu kayaknya kita belum kuat karena fondasinya belum kuat. Nah, terkadang tapi untuk mengakui bahwa kita ini masih seperti ini, itu ada ego, kemudian ada banyak kepentingan, ada banyak orang juga yang di koperasi yang kemudian punya ide yang berbeda, maka itu bisa jadi bias. Ketika kemudian bias inilah ya maka perencanaan sematang-matangnya karena didasari istilahnya fondasinya belum kuat bisa jadi gagal juga. Oke, terima kasih Mas Jan. Jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit, pertama perencanaan bisnis itu memang sangat penting bagi keberlangsungan bisnis.
Yang kedua adalah bahwa perencanaan bisnis itu harus melalui tahapan-tahapan. Tidak bisa saya merencanakan membuat plan bisnis semau saya, itu nggak bisa. Kemudian selanjutnya adalah bahwa perencanaan bisnis itu memang karena dia harus diperhitungkan dengan matang, juga dia harus memahami kondisi kita, mungkin kondisi kompetitor, iya. mungkin modal itu, mungkin apakah produk kita itu bisa diterima oleh konsumen. Betul. Jadi itu termasuk dalam bagian perencanaan bisnis. Demikian channel kita hari ini mengenai plan bisnis. Kita akan berjumpa lagi di channel selanjutnya masih tentang perkoperasian. Salam koperasi. Terima kasih. Sama-sama, Pak Fik.